Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang respirasi aerob pada tahap glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif. Sebelum itu, apa sih respirasi aerob? Respirasi aerob adalah suatu proses perubahan glukosa menjadi energi yang membutuhkan oksigen dalam jumlah cukup banyak. Nah, energi yang dihasilkan akan sangat berguna untuk kelancaran tugas reguler makhluk hidup demi mempertahankan hidupnya. Nah, respirasi aerob terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, glikolisis, tahap kedua, dekarboksilasi oksidatif, tahap ketiga, siklus Krebs, dan tahap terakhir, transport elektron. Namun di sini kami akan menjelaskan tahap 1 dan tahap 2-nya saja. Nah, apa sih itu glikolisis? Glikolisis berasal dari kata gliko yang berarti gula dan lisis yang berarti penguraian. Pada proses glikolisis, glukosa dipecah secara sistematis menjadi asam pirufat dan energi dalam bentuk NADH dan ATP. Energi yang dihasilkan akan digunakan pada proses respirasi seluler selanjutnya. Nah, dan apa itu dekarboksilasi oksidatif? Yaitu reaksi yang mengubah asam pirufat menjadi senyawa asetil koenzim A. Nah, reaksi ini juga disebut sebagai reaksi antara karena merupakan reaksi sebelum masuk ke tahap selanjutnya yaitu siklus Krebs. Selanjutnya, mari kita perhatikan bagaimana proses-proses pada tahapan ini. Glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, molekul PgAl diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfogliserat dengan cara mengikat Pi. Setiap satu molekul PgAl menghasilkan satu NADH. 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat. Kemudian 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat. 2 fosfogliserat diubah menjadi senyawa PEP. PEP diubah menjadi asam pirufat disertai pembentukan ATP. Selanjutnya, proses glikolisis secara sederhana dan hasil dari proses glikolisis yang terjadi di sitoplasma. Jadi secara sederhana, proses glikolisis itu adalah proses pengubahan satu molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon menjadi 2 molekul asam pirufat memiliki 3 atom karbon. Nah, untuk mengubah ini dibutuhkan 2 molekul ATP menjadi ADP. Selain itu, dalam hal ini juga dihasilkan 2 molekul NADH yang diubah dari 2 molekul NAD. ATP yang dihasilkan dalam proses glikolisis ini berjumlah 4 molekul ATP yang diubah dari 4 molekul ADP. Akan tetapi, karena dalam proses glikolisis yang dibutuhkan hanya 2 molekul ATP, maka sisanya adalah 2 molekul ATP. Jadi secara keseluruhan hasil yang didapatkan adalah 2 molekul asam pirufat, 2 molekul NADH, dan juga 2 molekul ATP. Dekarboksilasi oksidatif terjadi pada mitokondria. Secara singkat, mitokondria terdiri dari membran luar, membran dalam, dan juga matriks. Nah, pada bagian matriks inilah terjadi proses dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul koenzim A, 2 molekul NADH, dan juga 2 molekul CO2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses. Jadi di sini saya akan menjelaskan proses dari dekarboksilasi oksidatif atau DO. Nah, jadi proses dari DO ini membutuhkan bahan utama yaitu 2 asam pirufat yang diubah menjadi 2 asetil koenzim A. Jadi 2 asetil koenzim A ini membutuhkan enzim koenzim A, lalu menghasilkan 2 NADH. NADH-nya itu berjumlah 2. Lalu NADH adalah nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen yang berasal dari NAD+ yang berjumlah 2 juga. Nah, NAD+ ini adalah nikotinamida adenosin dinukleotida. Lalu menghasilkan hasil sampingnya CO2 yang berjumlah 2 juga.